Eh, Baik, yang kita akan praktekkan saat ini adalah bagian 10.4.3. Kalau kita lihat di deskripsi ini kan katanya intinya lah ya, kita harus mendemonstrasikan konfigurasi antara dua LAN yang melalui router ya. Nah, dikonfigurasikan dalam Cisco IOS ya. Nah, kita akan lihat di lembar kerjanya ya. Lembar kerjanya seperti ini. Jadi yang atas itu topologi. Kita akan menerima salah satu dari 3 topologi ya. Yang akan muncul itu salah satu aja. Kemudian di sini ada tabel alamat atau addressing tabel ya di sini. Kemudian di sini kita menempatkan IP address ya. Kita isi IP addressnya seperti apa, mana yang satu jaringan, mana yang beda jaringan. Kemudian di interface yang mana gitu ya. Nah, kemudian setelah itu ada objektif atau tujuan. Tujuannya yaitu melengkapi dokumen jaringan ya. Kemudian lakukan konfigurasi pada router dan switch. Kemudian verifikasi koneksitas dari jaringan tersebut dan troubleshoot jika ada masalah. Kemudian ada skenario-nya katanya. Skenario-nya seperti yang tadi dijelaskan di dalam deskripsi sebelumnya. Itu kita harus mendemonstrasikan konfigurasi router ya yang menghubungkan dua LAN. Nah, kemudian di sini juga kita konfigurasikan IP versi 6 dan verifikasi dari konfigurasi itu semua apakah antar device itu terkoneksi. Kemudian di sini ada catatan bahwa VLAN 1 tidak akan terakses melalui IP versi 6. Catatan selanjutnya di sini katanya paket tracer tidak akan memberikan skor pada value dalam konfigurasi. Meskipun di sana value itu dibutuhkan untuk konektivitas ya. Ini ada requirement-nya, kebutuhannya yaitu mengisi informasi yang hilang di tabel yang atas ini nih ya. Kemudian yang kedua, berikan nama router dan switch-nya. Jadi nanti switch dan routernya dikasih nama sesuai dengan topologinya ya. Dan sepertinya ada satu switch yang tidak akan bisa diakses, dan kemudian ada password. User exec-nya dikasih password yaitu Cisco, dan untuk privilege exec-nya kasih password yang encrypted menggunakan kata class ya. Kemudian ada lagi encrypt all plain text password, dienkripsi semua passwordnya. Konfigur selanjutnya konfigurasi bannernya ya, banner pas login biasanya itu ya. Untuk yang selanjutnya konfigurasi IP versi 4 dan 6 untuk router dan switch mungkin ya itu. Untuk switch the host seperti yang dikonfigur. Oh, ada host yang sebagian sudah dikonfigurasi katanya ya. Jadi kita tinggal mengkomplitkan saja. Kita komplitkan konfigurasinya, yang kurang-kurangnya apa. Selanjutnya
Interface pakai description, nah termasuk pada VLAN 1. Simpan konfigurasinya dan verifikasi koneksi di antara device-nya. Dan yang terakhir adalah pecahkan masalah jika ada, dan verifikasi apakah masalah itu terselesaikan. Catatannya bisa diklik cek result untuk melihat hasil dari progres keseluruhan dari lembar kerja ini ya. Jadi kita cek result. Nah, itu sekarang kita akan coba download PKA-nya ya di sini. Basic Device Configuration. Kita download lagi dulu. Save file, oke. Nah, setelah itu kita akan buka filenya. Diklik di sini. Tunggu beberapa saat untuk proses membuka file dari PKA 10.4.3 ini. Nah, di sini tidak akan bisa diklik ya sebelum profilnya itu diubah atau di-oke kayak di cancel lah. Kita akan coba user file isi ya sama saya. Kemudian oke, klik yes. Nah, kalau sudah ini ada activity-nya, activity, kemudian ada topologi yang muncul. Salah satunya ini, dan memang yang akan dikerjakan adalah satu ini ya. Di sini ada router, kemudian ada lokal kelas A, PC, student 1, student 2, lokal kelas B, student 3 dan 4. Baik, kita lihat aktivitinya ternyata sama dengan yang ada di lembar kerja tadi ya, yang di sini nih. Nah, ini kan sama sebenarnya isinya ya. Selanjutnya kita akan masukkan device yang ada di topologi ke dalam tabel. Yang pertama yaitu router, namanya college, kemudian switch kelas A dan switch kelas B, ada PC student 1, kemudian PC student 2, dan ini PC student 3, dan selanjutnya ada PC student 4. Bentar. Oh ya, yang atas harusnya 3 ya. Nih, tadi salah ketik. Terus kita akan buat saja ini, tuliskan address-nya ya. Di sini kita lihat bahwa ada networknya di topologi itu ya, disebutkan network untuk kelas A berapa, kelas B berapa. Kita akan menentukan untuk router 1 dengan interface-nya G00 itu 128.107.20.1/24 IP versi 4, kemudian IP versi 6 nya 2001 DB8 A 1/64, dan
kemudian gateway-nya FE 080 titik 2 kali, kemudian 1. Dan untuk G01 nya itu 108.107.30.1/24. Dan untuk IP versi 6 nya 2001.db8.2b.1/64. Untuk link lokalnya FE80.2.21. Nah, ini yang VLAN 1 itu yang switch kelas A itu nggak bisa ya, nggak bisa diakses, jadi kita ke switch kelas B saja. Nah, ini berarti yang network 30 ya, 30.0 18.107.30.2/24. Dan untuk NIC di PC student 1 ini yang network 20.0. Kita kasih 128.107.20 titik, karena satu sudah dipakai berarti kita pilih yang selanjutnya, yaitu 2. Tapi kalau bertabrakan mungkin bisa di jam aja lah, 10 ya, kita pakai jadi 20.10. Kemudian untuk IP versi 6 nya 2001 db8.2a.2.22/64. Nah, kemudian gateway untuk versi 4 nya ini adalah IP router ya, 108.107.20.1. dan untuk versi 6 nya itu yaitu yang link lokal ya, FE80.2.21. Nah, ini kita kopikan saja, tapi harus kita edit ya, jangan sama untuk yang student 2 ini. Nah, student 2 kita jadikan 20.20, kemudian versi 6 nya kita ganti jadi 3. Nah, kemudian yang selanjutnya student 3. Student 3 itu 128.107.30.10. Kita ikuti yang sebelumnya ya, 10 aja /24. Dan IP versi 6 nya 128. Oh iya, gateway-nya dulu lah ya, 128.107.30.1 mengikuti port yang G01 ya. Kemudian IP versi 6 nya 201 db8 b ininya 2 ya, /64. Kemudian gateway-nya masih tetap FE80.2.21. Kemudian kita kopikan, ganti IP-nya untuk student 4 jangan sama jadi 20, kemudian IP versi 6 nya jadi 3 ya, gateway-nya itu pasti sama lah. Baik, ini sudah kita buat tabelnya. Kita susun dulu, kita rapikan dulu supaya enak dilihat. Baik, kita lihat topologinya di sini. Kemudian kita bisa cek result, dan ada juga di sebelah kiri itu ada tabelnya yang telah kita buat. Kita klik router untuk memasukkan konfigurasi. Klik CLI,
cek, enter, kemudian klik masukkan komen enable. Kita cek dulu dengan show running config. Lihat dulu konfigurasi yang sedang running. Ini dilihat IP address-nya kosong, masih kosong. Kita lihat show IP interface-nya. Nah, di sini juga terlihat IP address-nya masih kosong, jadi kita sudah yakin bahwa router ini belum dikonfigurasi ya. Baik, kita masuk ke global configuration, configure terminal. Di sini kita akan masukkan interface G00 ya. Nah, kita cek dulu G00 ini yang kemana, kelas A atau yang kelas B gitu ya. Nah, kita masukkan perintah no shutdown. Nah, nanti akan up atau nyala. Nah, ternyata benar bahwa G00 ini koneksinya ke kelas A ya. Masukkan IP address versi 4 128.107.20.1/24. Oh ya, harusnya netmask ya. 255.255.255.0. Kemudian IP address versi 6-nya 20.2.2a.2.2.21/64. Kita masukkan lagi link lokal IP versi 6-nya, yaitu FE80.2.21 link lokal. Kemudian kita masukkan deskripsinya dari port G0 ini ya, itu link connected to class A ya. No shutdown lagi boleh lah untuk lebih yakin lagi gitu ya, meskipun tadi kita sudah melakukannya. Kemudian kita masuk ke interface G0/1 ya. Kita masukkan IP address-nya 108.107.30 ya, .1. Netmask-nya 255.255.255.0 dan IP versi 6-nya untuk address-nya 2001.2db8.2b .2.21/64. Kalau nanti yang tadi A, sekarang B. Kemudian kita masukkan IP versi 6 address link lokalnya sama dengan yang tadi ya, yaitu FE80.2.21 link lokal. Kemudian jangan lupa no shutdown, karena yang ini belum kita aktifkan ya, yang G01 ini. Nah, ini terlihat portnya sudah nyala. Kita masukkan description link connected to class B. Exit. Dan selanjutnya kita akan mengubah nama hostname-nya ya. Hostname-nya sesuai dengan topologi, yaitu college. Kemudian sudah terubah, kita akan konfigurasi
password di line konsol. Konsol ya. Masukkan passwordnya Cisco, kemudian login, exit. Kita masukkan juga password di line PTY 0 sampai 15. Masukkan password sama Cisco, login, kemudian exit. Selanjutnya kita akan memberikan password kepada privilege user dengan yang terenkripsi ya, yaitu enable secret, kemudian passwordnya adalah class ya. Dan terus kita akan mengenkripsi password yang plain text dengan mengaktifkan service password encryption. Selanjutnya kita kasih banner di saat login user, itu banner MOTD authorized access only. Kemudian kita enter, kita exit ya di sini. Kemudian kita exit lagi sekali. Nah, ini kita isikan password tadi yaitu Cisco. Kemudian kita enable passwordnya class, masuk ke privilege. Kita akan mengkopikan running config ke startup config supaya ketika boot up atau boot kembali itu bisa tetap ada konfigurasinya ya. Kita coba reload, apakah konfigurasinya akan tetap ada. Tunggu beberapa saat. Nah, kita enter. Nah, di sini kita lihat banner MOTD-nya ada. Masukkan password Cisco, enable, passwordnya class. Kemudian kita lihat running configuration-nya. Di sini secretnya sudah terenkripsi. Kemudian IP address-nya sesuaikan dengan tabel yang Ethernet G00, kemudian gigabit Ethernet 01 ya, sama enggak itu? Cek kalau ada yang salah. Nah, VLAN tidak ada ya, tidak ada IP address. Banner MTD, kemudian ini line console sudah terpassword, PTY juga sudah. Dan kita lihat IP interface-nya. Nah, ini sudah ada kecuali yang VLAN ya. VLAN itu tidak kita konfigurasikan. Statusnya juga sudah up. Nah, ini berarti sudah selesai di router. Selanjutnya kita akan konfigurasi switch. Klik switch kelas B, klik tab CLI, kemudian kita cek di tabel. Oh, ternyata default gateway-nya belum diisikan ya, kelupaan. Tadi kita masukkan 108.107.30.1, kemudian kita login ke switch, itu belum di password ya. Kita enablekan, masuk ke konfigurasi, dan selanjutnya kita akan ubah hostname dengan college. Dan isikan password
di line console 0 dengan kata Cisco. Nah, kemudian exit. Kemudian line VTY kita masukkan juga password Cisco. Login, exit. Kita masukkan password untuk privilege-nya, yaitu class. Aktifkan service untuk password encryption yang tadi, yang plain text ya. Kemudian kita masukkan bannernya ketika login supaya ada peringatan. Authorized access only. Kemudian kita masukkan IP-nya ya ke interface VLAN 1. IP address 128.107.2/24. Oh ya, netmasknya ya 255.255.255.0. Kemudian jangan lupa aktifkan memakai no shutdown. Deskripsinya juga diisi, itu link untuk connect remote access ya. Kemudian exit, isikan gateway IP-nya supaya bisa di remote di luar jaringan lokal. Nah, kemudian oh ya, ini ada yang salah. Kemudian kita exit lagi, kita coba ada passwordnya ya. Enable, kemudian kita cek cleaning config-nya. Nah, ini secretnya sudah ada, hostname-nya sudah, kemudian IP VLAN-nya, IP gateway-nya, kemudian passwordnya juga sudah ada semua di konsol VTY. Nah, kemudian kita cek running. Oh iya, copy dulu ya. Kita akan copy dulu running config-nya ke startup config. Baik, ini kita sudah selesai. Kita akan konfigurasi PC student 1. Pilih IP configuration, ternyata ini sudah ada. Itu IP-nya 25, berbeda dengan yang kita rencanakan tadi. Kita ubah aja yang di tabel ya, sesuai dengan konfigurasi yang ada. Kemudian kita isi default gateway-nya, yaitu ke IP router yang lokal, yaitu 20.1. Masukkan juga IP versi 6-nya 201.20.8.2a.2.2 ini diteruskan, yaitu 2 ya /64. Kemudian kita isikan juga default gateway-nya. Kita cek apakah bisa ping ke router port yang lokalnya 128.107
20.1 itu gateway ya. Kemudian kita coba ping ke yang 30.1 ya, yang outernya. Nah, berarti kita sudah berhasil untuk student PC 1. Lanjut ke PC student 2. Di sini ternyata sudah itu IP-nya 30, kita rubah juga di tabelnya jadi 30. Isikan juga default gateway-nya sama dengan yang tadi, 128.107.20.1. Kemudian IP versi 6 address-nya ini lanjutan dari yang tadi, sekarang 3/64. kemudian default gateway-nya sama FE80.2.2.1. kemudian kita cek koneksinya ke default gateway atau router port G00. Apakah bisa? Oh, ternyata replay berhasil. Kita coba yang 30, berhasil juga ya. Lanjut ke PC 3 ya, kita cek konfigurasinya, konfigurasi IP-nya ya. Di sini juga ternyata sudah 30.25. Kita ubah lagi di tabelnya. Kemudian isi default gateway. Nah, kalau yang ini default gateway-nya ke port G01 yaitu 30.1. IP versi 6 address-nya juga yang 20.1.db8.2b.2.22 ya, /64. Default gateway-nya masih FL80.2.21. Kita coba koneksinya ke default gateway 108.107.30.1 replay. Kemudian kita coba ke 20.1 replay juga. Kemudian kita coba buka lagi PC yang keempat. Nah, ternyata di sini ada kesalahan ya, beda IP atau beda network address. Nah, IP address-nya kita sesuaikan menjadi 128.107.30.20. Oh, 30 aja ya. Kalau kita lihat tadi kan 20 30. Nah, sekarang jadi 20 30 juga lah. Ya. 25. Oh iya, 25 30 ya. 25 30. Nah, kemudian default gateway-nya yaitu 128.107.30.1. IP versi 6-nya 201 DB8B. Ini yang ketiga ya, berarti. Nah, slash-nya masih 64. Default gateway-nya FE80.1. Kita coba koneksi ping ke routernya gateway ya, 30.1 berhasil. Kemudian ke 20.1 berhasil. Kita coba juga ping ke IP versi 6-nya. Kita coba ke yang lokal dulu, ke student 3 yaitu 2001 DB8B2. Nah, replay berhasil. Kemudian kita coba ke student 1 ya, yang A.2.2. Kita
ternyata request timeout benar nggak ya? Di tabel, oh iya benar, tabel sudah benar. A titik 2 2, tapi ini request timeout. Coba ke router ya, kita coba ke router yang A1 replay ya. Kemudian kita coba lagi ya, barangkali karena ke router sudah berhasil. Ternyata request timeout. Nah, request timeout lagi. Berhasil tidak ya? Nah, ternyata tidak berhasil. Kita cek PC student 1. Kita cek lagi IP versi 6-nya udah betul atau ada yang salah, tapi ternyata udah betul ya. Kita lihat sudah sesuai. Kita lihat di router apakah ada yang terlewat. Password Cisco enable password class. So runningnya kita lihat ada yang terlewat atau tidak. Kemudian kita show juga IP interface-nya. Cek, ini sudah up. Nah, apalagi ya? Kita coba cek apa sih, ada yang terlewat nggak ya? Apa IP root ya, coba, atau oh ya, IP versi 6 interface-nya kita cek dulu, sama up juga. Nah, kita coba IP root-nya. Ya, seperti ini ya. Connected. Kita coba show IP versi 6 root. Nah, connected-nya 2, lokalnya 3. Ya. Kita coba, ada yang salah mungkin ya di sini. Kita coba config, kita masukkan IP versi 6, ini cache routingnya ya, berarti ini kita cek dulu apakah ini benar. Ini cache routingnya, kita cek ping ke student yang ini ke gateway dulu, kita cek, kemudian coba ke A2 atau student 1. Nah, ternyata sudah connect, berarti benar ya. Yang barusan itu unique routingnya belum atau terlewat tadi. Kita simpan lagi running config-nya ke startup config. Baik, kita sudah selesai di sini ya. Ini kita lihat completion-nya ternyata hanya 97%. Cek result ya. Pilih assessment item.
Nah, di sini ada yang merah ternyata. IP address VLAN 1 di switch kelas B. Nah, yang lainnya nggak ada masalah ini, udah. Nah, coba kita cek lagi. Apakah bisa diping dari student 1 kelas B nya ya, switch kelas B nya 18.107 30.2 ya. Ini remote dari student 1. Nah, tapi reply ya, kita coba sekali lagi. Nah, reply ternyata, berarti nggak ada masalah ini. Harusnya nggak ada masalah ya. Nah, apakah harus searching dulu nih? Kita cek, kita cari lagi. Ya. Kita masuk saja dulu ke switchnya. Kita masuk ke interface VLAN. Coba IP address-nya kita coba ganti ya. Ini katanya, nah kita cek ya. Ini kita dekatkan supaya kelihatan ya, apakah si itunya berubah, si completionnya berubah atau tidak. Nah, di sini saya akan coba 128 107 30.15 255.255.0. Nah, ternyata 100% ya. Nggak tahu kenapa ini nih. Dalam isi satu network ya. Ini bisa 100% ternyata ya. Nah, cek result atau kita cek ini dulu ya, pingnya. Pingnya tentunya rubah jadi ke 30.15. Itu reply ya. Sama aja dengan yang tadi. Nah, kita cek result. Nah, ini IP address-nya sudah checklist. Baiklah, nggak masalah. Kita sesuaikan saja tabelnya yang sudah checklist menjadi 30.15 ya. Sekian, terima kasih.